Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan sintaks model pembelajaran inovatif PBL, PJBL, dan CTL. Materi ini disusun oleh Anafisya Eka Putri NIM akhir 409, Alma Dwi Navitasari 414, Rizky Ailulia 422, Putri Syafaatul Lia 427. Silahkan teman-teman dapat menyimak dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Selamat menonton. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari PBL, PBJL, dan CTL. Pengertian PBL merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi peserta didik dalam menghadapi suatu pembelajaran yang berhubungan dengan belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan sebuah masalah. Yang kedua adalah pengertian PBJL, yaitu merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi, dalam pengertian PBJL ini lebih memfokuskan pada sebuah media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk membuat atau berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu pengertian CTL. CTL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Maka dari itu, guru berusaha mendorong peserta didik dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, setiap guru memberikan sebuah materi, maka dalam penjelasannya disisipi dengan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau kehidupan yang melatar belakangi peserta didik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik PBL, PJBL, dan CTL. Yang pertama adalah karakteristik PBL. A. Belajar dimulai dari satu permasalahan. B. Memberikan tanggung jawab dalam menjalankan proses belajar secara langsung pada peserta didik. C. Menggunakan kelompok kecil dan menuntun peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua adalah karakteristik PJBL. Yang pertama yaitu peserta didik harus mampu membuat sebuah keputusan dalam kerangka kerja. Yang kedua adalah peserta didik mampu merancang proses demi mencapai hasil. Yang ketiga adalah peserta didik mampu bertanggung jawab dalam mengelola informasi dan guru berusaha untuk melakukan evaluasi dan hasil akhir berupa produk dalam evaluasi kualitas. Yang ketiga adalah karakteristik CTL. Yang pertama berfokus pada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar yang bergairah, pembelajaran yang terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, dan yang terakhir yang perlu sangat dipahami yaitu peserta didik harus kritis, aktif, dan kreatif. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah PBL, CTL, dan PJBL. Langkah-langkah PJBL yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya, langkah-langkah PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu langkah-langkah CTL. Yang pertama, guru mengarahkan peserta didik. Yang kedua, guru memberikan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan bertanya.
Yang keempat, guru membentuk kelompok. Yang kelima, guru memberikan model. Yang keenam, guru mengevaluasi. Dan yang ketujuh, guru memberikan penilaian. Contoh PBL. Yang pertama, pendidik dan guru melakukan kesepakatan terhadap cara, teknik, dan waktu. Yang kedua, perlu mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, kegiatan penyelidikan menyangkut pengumpulan data apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana langkah-langkah pemecahannya. Yang kelima, guru memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk berpikir dan bertindak, dan guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi. Yang keenam, setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas dan guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Selanjutnya, contoh PBL dalam materi pecahan. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, anto, dan ana. Mereka mempunyai 2 buah telur dadar untuk sarapan pagi. Telur dadar yang pertama dibagi secara merata. Kemudian, ibu membagi telur dadar kedua menjadi 4 bagian juga. Tapi kemudian ibu berkata, "Terima kasih, ibu sudah kenyang. Kalian bisa membagi bagian ibu untuk kalian bertiga." Namun Ana menolak. "Tidak, ini sudah cukup untukku." Ana kemudian memberikan pada Anto dan berkata, "Ini bagian ibu. Kamu bagi 2 yang sama dengan ayah." Berapa bagian telur dadar yang diterima masing-masing orang? Jawabannya, jadi untuk telur dadar yang kedua, ayah mendapatkan 1/4 ditambah 1/8 bagian. Ibu dan Ana mendapatkan 1/4 bagian. Dan Anto mendapatkan bagian sama dengan ayah, yaitu 3/8. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari PJBL dalam materi bangun datar. Yang pertama, guru dapat membentuk kelompok kecil dan bertanya terkait bangun datar yang digunakan untuk memunculkan analisis, uraian, dan penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Yang kedua, guru meminta setiap kelompok untuk menghasilkan proyek dengan membuat bangun datar. Bangun datar tersebut dapat dibuat sesuai yang diperintahkan oleh guru. Contoh dalam pembuatan bangun datar ini, peserta didik harus menyiapkan peralatan yang digunakan untuk membuat proyek seperti kertas karton dan lain-lain. Kemudian, guru memberi waktu 15 menit untuk membuat 3 bangun datar, sehingga setiap kelompok dapat mengatur waktu 5 menit untuk dapat menyelesaikan 1 bangun datar. Yang terakhir, guru dapat mengadakan evaluasi terkait proyek tersebut dan memberikan sebuah penilaian. Selanjutnya, contoh penerapan CTL pada materi geometri dan pengukuran. Yang pertama, guru dapat mengembangkan materi pelajaran dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Yang kedua, guru melakukan pemodelan dengan cara demonstrasi untuk menunjukkan pada jam model analog yang dipasang di papan tulis. Contohnya, guru dapat menanyai peserta didik seperti waktu mereka bangun tidur, waktu mereka berangkat sekolah, waktu mereka pulang sekolah, dan aktivitas rutin peserta didik lainnya ketika sepulang sekolah. Nah, selanjutnya guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik, yaitu secara berkelompok peserta didik melakukan kegiatan untuk menunjukkan, membaca, dan menghitung waktu pada jam analog tersebut. Yang keempat, dengan bimbingan guru, masing-masing kelompok dapat maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil kegiatannya. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk menceritakan kegiatan belajar yang telah dilakukan. Terima kasih sudah menonton dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.